Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tina. Bagaimana kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu, ini saya mengganggu waktunya Ibu sebentar ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Gimana? Sepertinya ada masalah yang sedang dipikirkan. Iya ini Bu, saya lagi pusing. Saya mau cerita ini tentang masalah saya Bu. Oke, silakan Bu. Jadi begini Bu ceritanya, saya itu kan mempunyai satu murid. Nah, murid ini itu jarang sekali masuk sekolah. Padahal di sekolah itu murid ini tak ada masalah. Jadi dari dengan teman dia tidak masalah. Pokoknya dengan pergaulan teman-temannya itu dia tidak ada masalah seperti itu. Tapi dia jarang masuk sekolah gitu. Masalahnya berarti satu murid Ibu jarang berangkat sekolah. Iya, Bu. Padahal saya kan selaku guru BK di sini ya. Saya itu sudah berusaha bagaimana caranya agar anak ini rajin berangkat sekolah, terus aktif sekolah lagi, seperti itu. Jadi, apa yang ingin Bu Tina harapkan dari pembicaraan kita siang ini? Atau tujuan yang ingin Ibu Tina capai dalam pertemuan kita hari ini? Saya tuh ingin ini Bu, ingin apa ya, murid itu kembali berangkat sekolah lagi, aktif sekolah lagi, seperti teman-teman yang lain, seperti itu. Gimana Eh, Bu? men- Menurut Bu Tina, apa yang menyebabkan murid Ibu Tina jarang masuk sekolah? Apakah Ibu sudah mencari tahu tentang hal tersebut? Oh iya, kemarin itu saya tanya sama teman-temannya. Itu sebenarnya anak itu dari rumah berangkat, tapi ketika sampai di sekolahan, sekolahnya kan udah masuk karena anak ini terlambat seperti itu. Terus anak ini malah nongkrong di luar sekolah dan tidak masuk ke dalam sekolah seperti itu. Jadi dia itu kumpul dengan teman-teman di lain sekolahan seperti itu di luar sekolah. Jadi akhirnya anak itu terbawa terus tidak masuk sekolah seperti itu Ibu. Oh, seperti itu. Terus, menurut Ibu dari skala 1 hingga skala 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Posisi saya itu kira-kira di skala 5 Ibu. Karena di sini kan saya sudah berusaha untuk anak itu rajin, tapi masih belum maksimal seperti itu. Ya skala 5 lah Bu. Apa kekuatan yang dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki itu saya ini aktif. Saya aktif melakukan komunikasi dengan wali murid. Wali murid di sini itu dia bukan orang tuanya Ibu, tapi orang yang diamanahi murid ini untuk diasuh seperti itu. Jadi bukan orang tuanya, jadi cuma wali murid seperti itu. Jadi ketika anak itu tidak masuk, saya itu selalu menghubungi wali murid tersebut, menceritakan bahwa anak tersebut tidak masuk sekolah. Itu tuh yang saya aktif komunikasi seperti itu. Kemudian dalam meraih tujuan yang ingin Ibu capai terhadap murid Ibu, apakah ada hambatannya? Ada Ibu, ada hambatannya. Apa hambatan yang Ibu alami? Hambatannya saya itu murid ini kurang terbuka. Ketika saya melakukan pendekatan, jadi dia itu tertutup seperti itu. Dan saya sangat susah. Yang kedua itu saya sangat susah bertemu dengan orang tuanya. Karena kan orang tuanya itu sangat sibuk sekali. Jadi ini yang ngurusi anak ini kan walinya. Jadi orang tuanya itu
apa ya Bu, susah untuk ditemui seperti itu. Itu hambatan saya itu. Terus menurut Ibu apa solusinya? Solusinya yang saya akan lakukan mungkin yang pertama itu pendekatan terhadap murid, Bu. Jadi ketika saya pendekatan terus-menerus, kan lama-lama murid itu akan merasa nyaman. Ketika murid itu merasa nyaman, kan otomatis murid itu akan bercerita tentang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, masalah apa yang sedang dia apa ya, usaha untuk selesaikan sendiri, seperti itu. Dan yang kedua itu saya juga akan berusaha memberikan motivasi terhadap murid tersebut. Selain itu, solusinya saya akan meminta nomor itu, Bu. Nomor apa ya? Nomor telepon dari orang tua kandungnya. Untuk mudah nanti apa ya, digunakan untuk menghubungi lah biar enak untuk berkomunikasi seperti itu, Bu. Itu solusi saya kayak gitu. Bagus sekali itu Ibu. Saya dukung solusi yang akan Bu Tina lakukan. Terima kasih Bu apresiasinya. Terus rencana Bu Tina untuk menyelesaikan masalah ini apa coba? Rencana saya itu yang pertama itu melakukan pendekatan dengan murid, pendekatan secara hati ke hati kayak gitulah Bu. Jadi biar anak itu menceritakan yang sebenarnya dia inginkan itu apa seperti itu. Yang kedua itu rencananya saya akan memotivasi murid tersebut agar rajin berangkat ke sekolah, aktif lagi ke sekolah seperti itu. Dan yang ketiga itu saya itu rencananya ingin membuat janji bertemu dengan orang tua kandungnya itu, bukan walinya, tapi orang tua kandung yang selama ini susah untuk dihubungi seperti itu, atau susah untuk ditemui seperti itu. Adakah prioritasnya Bu dari rencana tadi? Untuk prioritas mungkin yang prioritas itu saya ke murid Ibu. Saya khusus ke murid dulu. Untuk prioritasnya saya pendekatan dulu ke murid. Intinya kita dekat ke hati, terus keinginan apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia inginkan, terus sebenarnya apa yang terjadi sehingga murid itu tuh jadi jarang masuk sekolah, apa jadi males masuk sekolah, itu seperti itu. Jadi saya yang prioritas saya dekati anak dulu Ibu, muridnya terlebih dahulu sebelum ke orang tuanya, seperti itu. Terus strategi yang seperti apa yang akan Bu Tina terapkan agar tujuan dapat tercapai? Seperti yang saya ungkapkan tadi ya Bu, yang di atas tadi ya, yang akan saya lakukan itu pendekatan ke murid, sampai murid itu merasa nyaman untuk bercerita, terus saya akan memotivasi ke anak, apa ya, tentang pendidikan. Pendidikan itu merupakan salah satu kunci dari meraih masa depan seperti itu. Terus saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu mendukung anaknya dalam keaktifan masuk sekolah, Bu. Terus selain itu di kelas saya juga akan memberikan materi tentang cita-citaku. Mungkin dengan materi tersebut anak-anak yang lain pun ikut termotivasi. Jadi tidak hanya anak tersebut yang termotivasi, tapi anak yang lain juga akan termotivasi. Bagaimana pentingnya sekolah, untuk apa sih kita sekolah? Nah, di situ kan kita tahu bahwa sekolah itu salah satu kunci untuk meraih cita-cita, seperti itu. Bagus sekali rencana Bu Tina. Semoga apa yang sudah direncanakan akan membuat murid Bu Tina rajin berangkat ke sekolah. Amin. Terima kasih Bu, doanya nggih. Terus apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Tina? Untuk ukuran keberhasilan itu yaitu ketika murid itu kembali rajin berangkat sekolah setiap hari Bu, seperti teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kurangnya.
begitu ya Bu. Iya, Bu. Terus bagaimana komitmen terhadap rencana Ibu Tina? Komitmennya saya akan terus memotivasi semua murid, bukan hanya satu murid ya Bu, jadi semua murid untuk lebih giat belajar, untuk rajin berangkat sekolah. Di sini karena pendidikan itu kan udah yang saya ungkapkan tadi, pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk meraih cita-cita seperti itu. Bagus sekali, saya mendukung Bu Tina, semoga rencananya berjalan lancar. Amin, terima kasih Bu. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini, dukungan dari siapa yang Ibu harapkan? Dukungan yang saya harapkan yaitu yang jelas di sini adalah rekan sejawat, terutama wali kelas Bu. Karena kan dengan tanpa kolaborasi dengan wali kelas, saya pun juga merasa keberatan untuk memantau anak tersebut. Jadi ketika saya berkolaborasi dengan wali kelas, kan lebih terpantaunya lebih apa ya, lebih bisa terpantau seperti itulah. Jadi sama-sama kita memantau. Yang kedua itu dukungan dari orang tua yang jelas Ibu. Jadi ketika nggak ada dukungan dari orang tua, apalah daya di sini seorang guru. Ketika nggak ada orang tua ya kita nggak bisa, ya anak ya harus sama guru dan juga kerjasama dengan orang tua seperti itu. Biar anak itu menjadi anak yang pribadi yang bagus seperti itu. Baik Bu Tina, terus apa tindak lanjut dari pembicaraan ini Bu? Saya akan melakukan rencana yang apa ya Bu? Melakukan rencana yang sudah saya rencanakan tadi Bu, secara konsisten dan berkelanjutan sehingga anak itu nantinya akan kembali ke sekolah seperti itu. Bagus sekali Bu Tina. Saya Terima doakan semoga rencana Ibu Tina akan berhasil dan saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Siap, saya akan mengabari Ibu ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.